Pembelajaran abad 21 merupakan suatu peralihan pembelajaran di mana kurikulum yang dikembangkan menuntut sekolah untuk mengubah pendekatan pembelajaran depan di mana peserta didik harus memiliki kecakapan berpikir dan belajar. Kecakapan-kecakapan tersebut diantara lain kecakapan memecahkan masalah, konsep pembelajaran abad 21 menggunakan 4C, yaitu yang pertama, critical thinking and problem solving atau berpikir kritis, untuk mengevaluasi secara sistematis bobot pendapat pribadi dan pendapat yang lain. Berpikir kritik secara esensial adalah proses aktif di mana seseorang memikirkan berbagai hal secara mendalam, mengajukan pertanyaan untuk diri sendiri, menemukan informasi yang relevan untuk diri sendiri daripada menerima berbagai hal dari orang lain. Berikut yang kedua, creativity and innovation atau daya cipta dan inovasi. Creativity tidak selalu identik dengan anak yang pintar menggambar dan merangkai kata dalam tulisan. Namun, creativity juga dapat dimaknai sebagai kemampuan berpikir tanpa dibatasi aturan yang cenderung mengikat. Selanjutnya yang ketiga, collaboration atau kerjasama. Collaboration adalah aktivitas bekerja sama dengan seseorang atau beberapa orang dalam satu kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Tujuan yang ditetapkan bersama. Aktivitas ini penting diterapkan dalam proses pembelajaran agar anak mampu dan siap untuk bekerja sama dengan siapapun. Yang berikut keempat adalah communication atau komunikasi. Communication dimaknai sebagai kemampuan anak dalam menyampaikan ide dan pikirannya secara cepat, jelas, dan efektif. Keterampilan ini terdiri dari beberapa sub-skill seperti kemampuan berbahasa dan berbahasa yang tepat sasaran, kemampuan memahami konteks, serta kemampuan berbahasa serta kemampuan membaca, mendengar untuk memastikan pesannya tersampaikan. Selanjutnya, karakteristik guru
abad 21. Yang pertama, lifelong learner, pembelajaran seumur hidup. Guru perlu mengupgrade terus pengetahuannya dengan banyak membaca, serta berdiskusi dengan pengajar lain atau bertanya pada para ahli. Selanjutnya yang kedua, kreativitas dan inovatif. Siswa yang kreatif lahir dari guru yang kreatif dan inovatif. Guru diharapkan mampu memanfaatkan variasi sumber belajar untuk menyusun kegiatan di dalam kelas. Selanjutnya yang ketiga, mengoptimalkan teknologi. Salah satu ciri dari model pembelajaran abad 21 adalah blended learning. Gabungan antara metode tatap muka tradisional dan penggunaan digital dan online media. Selanjutnya yang keempat, reflektif. Guru yang reflektif adalah guru yang mampu menggunakan penilaian hasil belajar untuk meningkatkan kualitas belajarnya. Selanjutnya yang kelima, kolaboratif. Ini adalah salah satu keunikan pembelajaran di abad 21, yaitu guru dapat berkolaborasi dengan siswa dalam pembelajaran. Yang keenam adalah menerapkan student centered. Ini adalah salah satu kunci dalam pembelajaran kekinian. Dalam hal ini, siswa memiliki peran aktif dalam pembelajaran, sehingga guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Yang terakhir, menerapkan pendekatan diferensiasi. Dalam menerapkan pendekatan ini, guru akan mendesain kelas berdasarkan gaya belajar siswa. Pengelompokan siswa di dalam kelas juga berdasarkan minat serta kemampuannya. Selanjutnya, model pembelajaran abad 21. Guru di abad 21 harus bisa lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan suatu pembelajaran. Dalam pembelajaran ada beberapa metode-metode yang digunakan di abad 21, yaitu yang pertama, student centered, yaitu pembelajaran dipusatkan pada siswa, atau pembelajaran akan mengikuti karakter siswa, baik itu minat maupun kemampuan belajar siswa. Guru berperan sebagai fasilitator. Yang kedua, discovery learning. Discovery learning adalah suatu metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk bisa menemukan pengetahuan secara mandiri.
siswa akan diarahkan agar dapat belajar secara mandiri dan aktif. Selanjutnya yang ketiga, flipped classroom. Ide dasar dari metode ini adalah membalik pendekatan pada suatu kegiatan pembelajaran, yaitu siswa akan diberi akses terhadap materi pembelajaran. Selanjutnya yang keempat yaitu project based learning. Metode ini mencaburkan siswa pada suatu proyek. Melalui proyek tersebut, siswa bisa leluasa melakukan eksplorasi hingga akhirnya bisa menemukan suatu hasil pembelajaran. Selanjutnya yang kelima ialah collaborative learning, yaitu salah satu ciri industri 4.0, yaitu menekankan budaya kerja yang kolaboratif. Metode ini akan mempersiapkan siswa supaya terbiasa menjalankan budaya kolaboratif. Selanjutnya yang ketujuh, blended learning. Blended learning mengkolaborasikan metode pembelajaran online dan tatap muka. Metode ini bisa mengatasi keterbatasan jarak dalam pembelajaran. Dalam mengkolaborasikan dua metode pembelajaran, mencapaikan pembelajaran bisa